Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman prodi sosiologi agama yang saya hormati dan saya sayangi, marilah kita mulai kuliah sosiologi kebudayaan pada hari ini dengan menyampaikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, atas berkat dan rahmatnya sehingga kita semuanya dapat berkumpul di dunia maya ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita dapat berkumpul di dunia digital ini dalam keadaan sehat, tak kurang apapun. Mudah-mudahan dengan terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kita banyak kebaikan hidup, keberuntungan hidup, dan keberkahan hidup yang lebih banyak lagi daripada ketidakbaikannya, ketidakberkahannya maupun ketidakberuntungannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yang telah memberikan jalan keselamatan kepada kita semuanya, memberikan jalan kedamaian yang abadi kepada kita semuanya, memberikan jalan kebaikan hidup yang kekal kepada kita semuanya, yaitu jalan iman dan Islam. Dan besok insya Allah di hari kiamat kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, kita doakan teman-teman kita yang tidak bisa hadir pada hari ini karena sakit atau karena lain hal. Mudah-mudahan Tuhan bisa menolongnya dan menyembuhkannya, membantunya, sehingga kita semuanya ikut berdoa dan nantinya teman kita itu bisa berkumpul kembali bersama kita, hidup sehat dan normal kembali. Amin ya rabbal alamin. Jadi teman-teman semuanya, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai mata kuliah sosiologi kebudayaan ini, terutama dengan subtema hubungan agama dengan kebudayaan, gitu ya. Jadi banyak pakar kebudayaan maupun antropologi maupun sosiologi yang memiliki dua pendapat yang berbeda. Dari dunia Islam misalnya Dr. Siti Ghazalba dari dosen UIN Jakarta ini dalam bukunya Kebudayaan Islam ini mengatakan agama dengan kebudayaan itu berbeda. Kalau agama itu wahyu suci yang diturunkan dari langit, dibawa oleh para nabi, lalu membawa kitab suci, lalu menjadi penuntun bagi umat manusia. Sementara kebudayaan adalah hasil cipta rasa dan karsa manusia, produk manusia, bukan produk Tuhan, bukan produk wahyu, gitu ya. Jadi Dr. Siti Ghazalba dan kawan-kawannya, orang dari dunia Islam itu melihat Islam dengan kebudayaan berbeda. Meskipun begitu, Islam bisa juga memproduksi kebudayaan, dalam arti bahwa Islam membentuk kebudayaan yang kemudian kita kenal dengan istilah kebudayaan Islam, gitu ya. Kebudayaan Islam bisa berarti kebudayaan yang diciptakan oleh orang-orang Islam, berarti orang Islam karena kreativitasnya, karena akal budinya, karena kreasinya, halus imajinasinya, gagasannya, kecerdasannya bisa menciptakan kebudayaan Islam. Ada juga yang berpendapat bahwa kebudayaan Islam itu adalah kebudayaan yang selalu diciptakan oleh kaum muslimin dengan bimbingan wahyu ya, yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi, sehingga menciptakan kebudayaan Islam. Itu pendapat kalangan Islam umumnya, gitu ya. Jadi umat Islam dengan bimbingan wahyu, bimbingan Al-Quran dan hadis Nabi menciptakan kreativitas, menginspirasi wahyu itu, kitab suci itu, hadis Nabi itu, dalam mengekspresikan kreativitasnya dalam bentuk artefak-artefak budaya itu. Pendapat ketiga ada yang mengatakan bahwa kebudayaan itu Islam itu merupakan kreativitas yang diciptakan oleh orang Islam maupun non-Islam dalam bentuk masjid atau arsitektur bangunan atau artefak lain, tetapi dengan tujuan untuk kepentingan umat Islam atau kepentingan
Islam. Jadi itu konsep-konsep kebudayaan Islam yang dihasilkan dari agama. Lalu kalau dunia barat melihat agama itu hanya sesuatu yang sakral, yang bersifat pribadi, yang membentuk norma-norma pribadi sehingga mempengaruhi norma sosial, gitu ya. Kepercayaan-kepercayaan pribadi, kalau mengikuti Durkheim ini kepercayaan pribadi ini membentuk ritual-ritual pribadi yang kemudian dikolektifkan oleh orang banyak sehingga membentuk society. Society itu membentuk norma-norma sosial yang ikatan-ikatan moral yang dibentuk oleh kepercayaan dan ritual tadi. Sementara kalau kebudayaan itu merupakan keseluruhan sistem kehidupan ya, baik agama, ilmu pengetahuan, budaya, seni, sastra, sistem kehidupan dan sebagainya itu yang meninggalkan artefak-artefak atau bukti-bukti historis itu ya. Jadi kebudayaan itu sistem kehidupan kalau kita mengikuti Edward Taylor misalnya ya. Jadi agama itu bagian dari kebudayaan di dunia barat, bukan berdiri sendiri seperti di dunia Islam gitu ya. Hanya dalam kuliah kali ini saya akan menjelaskan hubungan agama dengan kebudayaan itu. Kalau kita baca buku-buku kebudayaan Islam maupun kebudayaan umum ya, kita menemukan 4 pola hubungan kebudayaan agama dengan kebudayaan ya. Jadi ada agama berdialog dengan kebudayaan ya, agama berintegrasi dengan kebudayaan, hubungan agama dengan kebudayaan itu independen, terpisah. Ada yang mengatakan agama dan kebudayaan itu konflik ya, mengalami ketegangan itu. Jadi yang pertama, agama dengan kebudayaan itu saling dialog. Jadi karena agama itu sebuah wahyu yang suci, sesuatu yang sakral, sementara kebudayaan itu bersifat sekuler, maka kemudian kebudayaan dan agama harus saling berdialog, saling bersentuhan, saling menyapa sehingga agama tidak menyerang kebudayaan dan kebudayaan juga tidak menyerang agama, sehingga terjadi saling dialog yang berusaha menemukan titik temu. Tapi dialog itu terjadi terus menerus gitu ya. Misalnya kesenian kuda lumping itu dialog agama dengan kebudayaan lokal Jawa bertemu dengan Islam, lalu kemudian terjadi dialog terus menerus ya. Sehingga seringkali kita melihat pertunjukan kuda lumping itu ada diiringi lagu-lagu religius seperti turi-turi putih atau sholawatan dan sebagainya itu. Ada juga hubungan agama dengan kebudayaan itu terintegrasi, menyatu gitu ya. Agama dengan kebudayaan itu ya satu ya. Kemudian Islam itu misalnya kayak masjid itu arsitekturnya itu mencerminkan inspirasi dari Al-Quran dan hadis, sehingga arsitekturnya itu mencerminkan kebudayaan Islam. Sehingga kita sulit membedakan mana itu agama dan mana kebudayaan. Itu di masjid-masjid atau arsitektur kampus kayak UIN ini arsitekturnya kayak Islam ya, masjidnya kayak Timur Tengah itu arsiteknya. Sulit membedakan mana ini agama, mana kebudayaan karena sudah terintegrasi, menyatu antara agama dengan kebudayaan, di mana kebudayaan itu dibentuk, dibangun, diciptakan, dikreasikan karena inspirasi dari wahyu Tuhan, dari Al-Quran, dari hadis Nabi atau dari ijtihad para ulama itu ya, seperti masjid-masjid atau kampus-kampus agama atau apa gitu ya, museum-museum agama, perpustakaan-perpustakaan agama dan sebagainya itu, atau peninggalan-peninggalan agama misalnya apa itu di Turki itu rambut Nabi itu sandal Nabi dan sebagainya itu. Agama dan kebudayaan terintegrasi, menyatu gitu ya. Manunggaling kawula Gusti kalau istilah Jawa ya, terintegrasi listrik. Lalu yang ketiga adalah hubungan agama dengan kebudayaan itu independen. Jadi kebudayaan berdiri sendiri, agama diri sendiri. Jadi agama nggak usah masuki wilayah kebudayaan karena dia hanya kekuatan spiritual dan moral. Sementara kebudayaan itu kreasi daya cipta, rasa dan karsa manusia yang berdiri sendiri tanpa agama. Ini paham yang agak sekuler gitu ya. Jadi silakan kebudayaan, makanya kita melihat musik rock tidak ada agamanya, atau
musik pop atau musik-musik sekarang ini atau gamelan-gamelan itu tidak ada unsur agamanya sama sekali. Itu hubungan independen, dan agama juga tidak mau menyentuh kebudayaan itu. Di agama tetap menjadi kekuatan teologi, spiritual, dan kekuatan moral yang tidak mempengaruhi kebudayaan itu secara formalistik begitu ya. Kalau mempengaruhi mungkin internalnya itu ya, nilai-nilai internalistiknya yang terinternalisasi ke dalam kebudayaan itu. Jadi terpisah gitu ya, kayak musik-musik rock atau musik-musik apa, atau kita naik sepeda atau bikin mobil itu tidak ada agamanya kan, budayaan, atau bikin sepeda motor itu tidak ada agamanya, itu kebudayaan modern misalnya, atau ulek-ulek layah itu budaya tradisional itu tidak ada agamanya, itu alat untuk membuat bumbu saja ya, atau batu untuk apa, alu dan lumpang dari batu untuk menumbuk padi, itu gak ada agamanya sama sekali itu ya, kebudayaan murni itu hubungan agama dengan kebudayaan itu berarti independensi gitu. Lalu yang keempat, hubungan agama dan kebudayaan itu konflik. Jadi agama selalu ingin mengontrol kebudayaan agar kebudayaan itu sejalan dengan agama. Kontrolnya tidak karena agama itu bersifat dogmatik, jadi kebenaran yang absolut, maka agama seringkali dipakai untuk mengontrol kebudayaan, dan kemudian kebudayaan karena tidak mau dikontrol dia melakukan resistensi terhadap agama, maka terjadi konflik antara agama dengan kebudayaan itu ya. Misalnya apa, kebudayaan nari striptis atau nari harim-harim itu apa itu ya, tari-tari harim itu apa ya, tarian perut di Mesir itu ya, itu agama berusaha mengontrol kebudayaan itu agar yang bertentangan dengan Islam, dengan membuka baju dan sebagainya itu dengan agama misalnya, atau bertentangan dengan gereja seperti apa ya, minum-minuman keras ya, minum-minum itu dan sebagainya, itu terjadi konflik antara agama dan kebudayaan karena produk-produk kebudayaan itu dianggap bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Jadi kalau kita pelajari sebenarnya hubungan agama dengan kebudayaan ini memiliki empat pola relasi ya, yaitu relasi agama dengan kebudayaan bersifat dialogis, lalu yang kedua agama dan kebudayaan bersifat integralistik ya, menyatu, lalu yang ketiga agama dengan kebudayaan bersifat independensi, mengambil jarak, saling independen, tidak mau saling mempengaruhi gitu ya, berdiri sendiri, otonom gitu. Lalu yang keempat, agama dan kebudayaan itu mengalami konflik atau ketegangan karena kebudayaan saling mengontrol agama, karena agama doktrinnya terlalu kaku, dianggapnya terlalu absolut, sehingga orang berpakaian dianggap yang pakaian apa renang atau pakaian apa olahraga dianggap karena dikritik oleh agama, lalu kebudayaan melawan bahwa pakaian tidak ada hubungannya dengan agama. Lalu agama kemudian mengkritik, melawan juga dengan bahwa kalau berpakaian harus sesuai dengan ajaran agama, dalam pakaian renang, pakaian apa misalnya pakaian jas untuk apa, jas untuk umroh misalnya pakai jas gitu ya. Ada kebudayaan itu sekali-sekali gitu, misalnya ada orang yang gitu, atau orkes ngerok atau diskotik yang dianggap kebudayaan modern itu bertentangan dengan ajaran agama. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan ya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Nanti bisa dikembangkan sendiri dan mencari buku-bukunya, banyak sekali bukunya tentang hubungan agama dengan kebudayaan ini. Terima kasih. Kalau mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.